yang ditawarkan memang baik. Jadi kalau saya melihat, berikanlah insentif kepada yang menghasilkan devisa. Tetapi devisa ini kan juga perlu mempertimbangkan keadaan daripada Indonesia sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Didin tadi. Maka langkahnya kita selesaikan bertahap bagaimana untuk melaksanakan penahanan DHE sehingga terjadi prinsip-prinsip gotong royong lah. Jadi seimbang, serasi, dan selaras. Karena kalau kita mengatakan ini berulang kali ada keputusan yang tiba-tiba datang sehingga kita terkaget-kaget. Karena dunia usaha ini kan cuma dua permintaannya Pak. Kepastian dalam dunia usaha, kepastian hukum dalam berusaha. Nah kalau sekarang tiba-tiba berubah, cash flow terganggu, stabilitas usaha juga akan terpengaruh, tentunya ini akan menyakitkan bagi pemerintah maupun dunia usaha. Karena akan mengalami suatu keadaan yang sistemik sampai ke bawah Pak. Ini yang kita lihat. Sehingga kita mohon, boleh kami menyetujui, mendukung program pemerintah. Indonesian Mining Association itu selalu akan mendukung kebijakan pemerintah di dalam menyelamatkan dunia usaha pertambangan. Jadi tidak ada kami niatan untuk tidak baik. Kami selalu akan mencoba mendiskusikan, mencari solusi, win-win solution tadi Pak Didin menyampaikan, dengan mengajak bicara para stakeholder di bidang pengumpul devisa ini. Dan tentunya kalau kita lihat kemampuan bank di Indonesia sekarang lemah, karena level rate untuk pinjamannya di bank yang besar hanya bisa sampai dengan 7 miliar, dan itu kalau kita lihat berat untuk tambang Pak. Tidak mungkin tambang itu diberi 7 miliar terus jadi, tidak. Kalau kita lihat investasi untuk smelter bauksit saja, untuk infrastrukturnya itu mahal sekali Pak. Kita lihat infrastrukturnya, kemudian alumina plant-nya, kemudian smelternya. Smelter 3,5 billion US dollar. Alumina plant-nya 4,5 billion US dollar. Infrastruktur jalan, power dan sebagainya ini hampir 1,5 kali daripada dua komponen ini Pak. Tentunya kalau kita ambil keadaan sekarang, kita bersyukur dari para pengusaha tambang ini mau melakukan hilirisasi. Dan Pak Jokowi pernah menyampaikan, beliau datang di IMA Award, mengatakan beliau sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat tambang untuk memajukan perekonomian. Kami sudah membantu Pak. Kalau kita lihat laporan sejenak ini, di IMIP Morowali, yang orang menceritakan di sana uangnya halari keluar, enggak Pak. Pajaknya terkumpul 27 triliun. Kemudian hasil jualnya selama 7 tahun sudah 47 triliun dolar ya Pak ya. Terus pengeluaran-pengeluaran lainnya juga sudah diberikan kepada Republik ini. Kalau kita lihat komponen daripada penghasilan orang tambang Pak, itu kira-kira 65% sudah diserahkan kepada negara. Kemudian pengusaha yang harus memikirkan dunia diversifikasi usahanya dapat 35%. Kemudian kita coba diversifikasi ke hilirisasi, ke usaha-usaha lain. Hanya memang kita agak terlambat di dalam membangun downstream industri. Sehingga hilirisasi kita mentok menjadi setengah jadi Pak. Baik. Industri dasar kita hari ini belum lahir Pak. Selama Pak Jokowi memerintah, industri dasar logam kita berkembang 10%. Ini data ini menyedihkan Pak. Jadi kita ada hilirisasi dari bidang tambang sudah kami selesaikan, tapi tolong bangun off-taker daripada hasil kami, sehingga hasil off-taker ini bisa membantu keseimbangan daripada currency kita Pak. Jadi kadang-kadang ya sudahlah Pak Didin, punten ya, kita ini dicintai oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, pengen kacamata bagus, baju bagus, cincinnya dari emas. Dari mana Pak? Itu dari tambang. Tapi begitu tambang membuat kesalahan, aduh
saya dimarahin rame-rame, tapi ya sudahlah. Beginilah nasib orang tambang, Pak. Baik. Diadu-adu dan diosol-osol. Tapi biar untuk kemajuan Republik Indonesia. Ini sebetulnya balik lagi terkait masalah kedisiplinan. Apakah untuk meningkatkan kedisiplinan agar memang DHI bisa di negeri ini lebih lama, perlu pemerintah cabut keris ataupun menerapkan sanksi? Atau Anda ada melihat opsi lain sebetulnya di sana? Gini, seperti kita mau berangkat ke sebuah tempat ya di antar kota gitu. Daripada kita membiarkan masing-masing pakai mobil pribadi ya, misalnya dari Jakarta ke Bandung karena ada event yang sangat penting, kan semua lebih baik ada pakai kereta cepat ya. Sekarang yang sebentar lagi disediakan pemerintah. Jadi sampai tujuan itu kita bersama-sama tidak ada yang keluar dari jalur. Nah sekarang dengan terlalu bebasnya rezim devisa, ini paling bebas rezim devisa itu ya di negeri ini. Jadi saya kira ini ekosistem yang nanti ada adjustment. Cuman untuk ada win-win solution seperti yang kami sepakati tadi dengan Pak Joko, ya bicaralah asosiasi tambang, asosiasi sawit, asosiasi nikel dan sebagainya agar mereka pun masalah internal mereka tidak terkena shock gitu. Tapi kalau menurut saya harus direvisi undang-undang lalu lintas devisa itu. Hasil dari yang memang dalam keadaan darurat tahun 99, 98. Sekarang ini kita kan sudah relatif normal. Itu devisa paling besar loh, 300 miliar US dollar, belum pernah dalam sejarah tercapai. Tetapi itu pun belum produktif gitu. Karena ada sebagian yang masih di luar. Sebagian mungkin kalau semua ada 500 miliar US dollar sekarang ini. Kan luar biasa itu. Nah, hanya ke arah revisi undang-undang lalu lintas devisa, para asosiasi diajak bicara supaya mereka tadi tidak terkena shock gitu. Ya, problem-problem internalnya bisa diselesaikan. Gitu. Jadi nanti ada transisi lah beberapa waktu sehingga mereka tidak mengalami damage gitu, kerusakan dari sebagai pahlawan devisa tadi. Nah, tetapi saya kira Pak Jokowi juga setuju bahwa memang ini perlu sebuah undang-undang yang tidak terlalu bebas lah, tidak terlalu bebas. Mungkin kita tidak sampai 1 tahun kayak India atau Malaysia yang 6 bulan, itu mungkin 3 bulan. Itu sudah lumayan itu 3 bulan itu.